tema bagaimana mendidik anak di tengah pandemi, yang sejatinya mendidik anak di tengah pandemi ini adalah kita menghadapi beberapa situasi yang baru, yang mungkin ini juga menjadi PR dan tantangan orang tua. Salah satunya ketika peran orang tua dan di dalam rumah itu memberikan peran yang berbeda dibandingkan peran-peran yang selama ini kita jalani. Jika dahulu rumah lebih banyak sebagai al-ma'wa dalam pengertian tempat bernaung, maka rumah di masa pandemi ini dimaksimalkan sebagai al-madrasah. Al-madrasah maknanya adalah sebagai sekolah. Dan ini disebabkan karena anak-anak kita belum bisa sepenuhnya untuk sekolah atau belajar di sekolah yang seperti biasa mereka lakukan. Mereka diminta untuk belajar di rumah dan disitulah peran orang tua digarap secara maksimal. Dan ini juga khususnya para ibu yang melakukan hal ini yang lebih utama. Dalam hal ini ketika anak mengalami kondisi ketika di rumah yang lebih intens dibandingkan waktu-waktu sebelumnya, maka ini juga adalah sebuah golden moment atau sebuah kesempatan emas yang kita bisa manfaatkan sebagai sebuah pengikat bahwa kelak di masa depan anak-anak akan menjadikan kenangan-kenangan di masa pandemi ini secara positif memberikan dampak kepada jiwa mereka untuk lebih dekat kepada orang tuanya. Ini disebabkan karena mereka merasakan efek dari pandemi minimal adalah semakin lekat dan semakin dekat dengan ayah dan bunda. Ya, itu yang nanti kelak akan diceritakan sebagai sebuah kenangan yang bahkan ketika mereka mungkin di masa depan mengalami kondisi mungkin saja konflik dengan ayah bundanya dalam tanda kutip ya, maka peristiwa di mana mereka mendapatkan kenangan manis di masa-masa sulit yaitu khususnya masa pandemi akan jadi sebuah pengingat sekaligus pengikat yang membuat mereka mudah tersadarkan. Hal ini persis seperti yang dialami oleh sahabat Rasulullah SAW ketika pernah mengalami kondisi dimarahi oleh Rasulullah. Ya, nama sahabat ini bernama Usamah bin Zaid. Usamah adalah yang dikenal sebagai Ibnu Hibbi Rasulillah, ya, anak dari kesayangannya Rasul. Jadi Rasulullah punya anak kesayangan namanya Zaid bin Harithah yang bahkan diangkat sebagai anak oleh Rasulullah. Ya, sempat nasabnya disematkan ke Rasulullah namun Allah mengharamkannya dan akhirnya dikembalikan nama nasabnya. Sebelumnya nasabnya disebut Zaid bin Muhammad, dikembalikan ke ayahnya Zaid bin Harithah. Zaid ini punya anak nama Usamah, sehingga Usamah ini adalah cucu Rasulullah. Pada saat Usamah beranjak dewasa, Usamah pernah melakukan kesalahan fatal, yaitu ketika ada musuh yang dalam hal ini melakukan berperang di jalan Allah dan ketika musuh itu terdesak, pada saat Usamah hendak membunuh mengalahkannya, tiba-tiba dia mengucapkan syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa yang lakukan Usamah? Bukannya malah membiarkannya, malah langsung spontan menusuknya sampai mati. Karena Usamah berasumsi bahwa paling dia ngeles doang nih, dia sengaja ngucap syahadat biar nggak saya bunuh gitu. Maka ini didengar dan dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal ini Rasulullah murka, marah sekali, ya, karena ketika orang mengucapkan syahadat, sejatinya orang itu sudah seorang Muslim dan Muslim haram dibunuh. Ya. Maka dengan ngeyelnya Usamah berdalih, saya tahu dia munafik Rasul, karena dia mengucapkan syahadat pada saat saya mau perang. Dan itu sejatinya bisa jadi supaya nggak saya bunuh. Makanya saya kesal, saya bunuh aja. Maka Rasulullah pun marah dan Rasulullah lantas mengatakan kepada Usamah dengan mata yang memerah, kamu bisa belah nggak hatinya untuk membuktikan ke saya kalau dia munafik. Kamu bisa belah hatinya, dan itu berulang-ulang, ya, sampai Usamah merasakan ya mungkin murka luar biasa. Namun saat kondisi Usamah dimarahi oleh Rasul,
Tidak satu pun Usama menunjukkan sikap unrespect atau tidak hormat atau perlawanan. Ya, ya mungkin kalau sebagian anak-anak muda zaman now kalau sekali dimarahin sama orang tua, ada yang langsung mungkin protes di belakang, mungkin nggak di depan tapi di belakang, mungkin akan bilang ada seorang tua sotoy kan gitu. Salah satu yang membuat Usama begitu menyadari kesalahannya dan respect walaupun dibentak ya sama Rasulullah pada saat dia usianya udah ABG, karena ada suatu pengikat, suatu memori yang indah di saat dia masih kecil. Dan memori ini diceritakan juga Usama saat dia berumur 5 tahun. Apa memori yang indah yang membuat Usama begitu hormat kepada Rasulullah meskipun dimarahi? Ya, salah satunya ketika dia menceritakan peristiwa ketika Rasulullah memangkunya di paha kanan bersama Hasan bin Ali, cucu kandung Rasulullah. Kemudian Rasulullah memeluknya dari belakang seraya di ayun-ayun. Kemudian Rasulullah berdoa ya dengan jelas kepada di hadapan Usama dan cucunya Hasan dengan kalimat Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, sayangilah kedua bocah ini. Sesungguhnya aku sangat sayang dan kedua bocah ini. Jadi apa yang menarik ya, peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu itu mengikat Usama sehingga Usama muncul ya perasaan yang kuat. Sehingga ketika terjadi apa yang disebut perasaan tidak nyaman, mungkin karena dimarahi, dia cepat memulihkannya. Nah, ini berbeda dengan sebagian besar anak-anak yang mungkin ketika kita membentaknya karena bertindak yang kelewat batas, ya mereka malah memiliki argumentasi seraya mengatakan ada asal orang tua ngomel-ngomel mulu. Ya, apaan sih, males gua nggak mau pulang. Nah, kenapa situasi ini terjadi? Karena ternyata tidak ada pengikat yang membuat mereka merasa nyaman. Nah, pengikat itu adalah salah satunya memori-memori kenangan indah yang tidak diciptakan. Nah, momentum pandemi ini menciptakan memori-memori indah tersebut. Kelak nanti mereka akan cerita betapa bahagianya di tengah situasi sulit pandemi, mereka merasakan kegembiraan ketika bersama dengan ayah, ya ayah yang lebih sering berada di rumah, di mana dulu ya mungkin kalau ditanya ayahmu mana, jawabnya gelap ya, karena ayah hadir pas gelap-gelap doang kan katanya, menjelang sebelum matahari terbit udah kabur dari rumah karena kerja dan pulang setelah matahari terbenam gitu. Tapi sekarang lebih sering ya ada kebijakan work from home, walaupun mungkin ada yang 50% dari pegawai. Jadi merasakan kelekatan itu yang luar biasa. Ini sesuatu yang wajib disyukuri ya. Bagaimana dengan ibundanya juga makin dekat ya. Bagaimana bunda bukan lagi sebagai sosok yang cuman supir ke sekolah, tapi juga sekarang jadi guru yang mungkin dengan versi yang berbeda. Bunda juga lebih rajin masak ya, mungkin karena ada gabut kata orang ya, mengisi waktunya juga selagi di rumah. Kalau dulu Bunda punya banyak waktu untuk main ke mall ya, dulu serajin nge-mall ya, sekarang rajin ngemil kan gitu. Jadi Bunda juga punya banyak kreasi. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat anak merasakan kesan. Ya, itu yang nanti ceritakan.